Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Are you fine this morning? Good. If you fine this morning, Alhamdulillah. I hope you all and me too always be healthy every time. In this morning, before we going to our lesson, let's pray to Allah. Thanks to Allah who has given our healthy, our belief, and of course we can meet in our daring. And welcome back to my channel Echa TV with your English teacher Mr. Don, of course. Okay everyone, in this morning I will teach you about the new material. In this time, let's gonna to about the how to make invitation, okay, or undangan atau mengajak. Okay, invitation atau undangan atau ajakan itu in English, di dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan kata let's. Let's, nanti tulisannya kalian bisa lihat di sini ya. Let's. Oke, let's itu artinya mengajak, mari atau ayo. Mungkin kalian suka mendengar ada ajakan yang menggunakan kata let's go, let's go. Nah, itu artinya mengajak, ayo kita pergi. Nah, tentu saja tidak hanya go saja yang bisa dipadukan dengan kata let's. Semua kata kerja bisa dipadukan dengan kata let's. Ya, contoh, let's read, mari kita baca. Let's cook, mari kita masak. Let's see, mari kita lihat. Let's eat, mari kita makan. Let's drink, mari kita minum. Masih banyak lagi contohnya. Oke, yang ada di buku kalian bisa lihat di buku paket kalian di halaman 36 ya. Di halaman 36 kalian bisa temukan contoh-contoh let's. Di sana semuanya menggunakan yang pertama itu let's go. Let's go to the cinema, let's go to the school, let's go to the museum. Okay. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan kata see. Let's see film, let's see the badminton competition, and let's see the television. Dan berikutnya, tidak hanya go dan see saja, kalian bisa padukan dengan kata do, yaitu mengerjakan atau melakukan. Contoh di sini adalah let's do the homework, let's do the examination, let's do the exercise, let's do, ayo kerjakan homework, PR-nya. Let's do the examination, ayo kerjakan atau mari kita kerjakan ulangannya atau ujiannya. Let's do the exercise, ayo kita kerjakan latihannya. And the last one, dan yang satu lagi adalah let's play, artinya mari kita bermain atau kita main. Let's play gitar, ayo kita main gitar. Let's play soccer, ayo kita main bola. Let's play piano, ayo kita main piano. Ya, jadi yang harus kalian ingat di sini go, pergi, see, melihat, menonton, bisa juga do, mengerjakan atau melakukan, dan terakhir adalah play, bermain. Ya, itu yang harus kalian ingat ya. Jadi nanti let's-nya itu bisa dipadukan dengan let's do, let's see, let's do, let's see, let's go, dan let's play. Oke. Rumusnya sebetulnya kalian bisa lihat di halaman 36 itu di bawahnya menggunakan verb 1. Verb 1 itu kalian sudah belajar ya di materi sebelumnya tentang simple present tense. Verb 1 itu kata kerja yang tidak menggunakan ing atau tidak menggunakan ed atau verb 2. Jadi cukup originalnya saja, aslinya ya. Kalau eat ya eat, kalau drink ya drink, kalau swim ya swim, gitu ya. Setelah itu, setelah menggunakan verb 1, menggunakan kata kata dulu let's dulu baru verb 1. Maaf ya, dikoreksi. Jadi rumusnya itu let's dulu baru verb 1, gitu ya. Let's, ayo. Verb 1-nya apa? Go, berarti let's go. Let's do, nah do-nya verb 1. Let's see, see-nya verb 1. Let's play, play-nya verb 1.
Untuk latihan yang let's-nya, kalian bisa kerjakan di halaman 38. 38. Di sana ada latihan soal yang menggunakan pilihannya let's do, let's see, let's go to, let's play, ya. Kalian let's have. Apa itu let's have? Nah, kalian bisa di situ itu dipadukan dengan kata makan. Ayo kita makan gitu ya. Oke, let's have ya. Jadi nanti kalian silahkan kerjakan nomor 1 sampai 8 ya untuk tugasnya. Kemudian dilanjutkan materi berikutnya mengenai could dan couldn't. Could dan couldn't. Could itu bisa ya atau mampu. Sedangkan couldn't sebaliknya tidak bisa atau tidak mampu. Nah, adapun penggunaan could dan couldn't itu digunakan setelah subjek untuk menunjukkan sebuah kemampuan, ya, kebisaan. Kalian bisa apa? Misalnya kalian bisa main bola, kalian bisa main tenis, kalian bisa main misalnya voli, basket dan lain sebagainya. Cukup kalian gunakan kata could. I could play basketball. I could play football. I could singing. Nah, seperti itu ya. Berikutnya. Kemudian selain could, kalian bisa gunakan kata could not atau disingkat menjadi couldn't. Couldn't ini menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakbisaan. Kalian tidak bisa main bola. I couldn't play football. Kalian tidak bisa renang. I could not swim. Kalian tidak bisa bernyanyi. I could not sing. Seperti itu ya. Bisa ya? Could dan could not. Oke. Could bisa, could not tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat tanya atau interrogatif? Ya, kalimat tanya atau interrogatifnya itu bisa menggunakan could, tapi could-nya disimpan di awal kalimat. Contoh misalnya, could you dance? Could you sing? Could you play soccer? Could you swim? Nah, jadi could-nya di depan. Artinya bisakah? Misalnya, could you play football? Bisakah kamu bermain bola? Could you play badminton? Bisakah kamu bermain bulu tangkis? Atau could we read a book? Bisakah kita baca buku? Misalnya ya. Jadi could-nya di depan. Jadi could-nya di depan itu menunjukkan sebuah pertanyaan kemampuan atau bisa ya, kebisaan. Dilanjutkan, and now how to respond, how to answer. Bagaimana cara menjawab sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata could. Nah, jawabannya kalian bisa lihat di halaman 40 di halaman 40 itu jawabannya, responnya ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu menunjukkan iya, setuju, ya, atau negatif ketidaksetujuan atau tidak, ya. Yang pertama, ketika ada pertanyaan could you play football? Nah, bisakah kamu bermain bola? Jawabannya kalau bisa, kalian cukup jawab yes, I could. Ulangi ya. Yes, I could. Gitu ya. Kemudian selain yes, I could, kamu bisa juga pilihan yang lainnya. Yes, of course. Could you play guitar? Yes, of course. Could you sing Korean song? Yes, certainly. Yang bawahnya tuh ada yes, certainly. Oke, jadi jawaban yang positif atau menyatakan kamu bisa atau mampu ada 3 dulu ya. Yang pertama, yes, I could. Yes, of course. And yang ketiga adalah yes, certainly. Yes, certainly. Seperti itu ya. Nah, bagaimana misalnya dengan jawaban yang tidaknya atau kalian tidak bisa, tidak mampu, tidak setuju gitu ya. Itu bisa menggunakan kata sorry, I can't.
Sorry, I can't. Kalian bisa lihat di tabel sebelah kanan ya. Sorry, I can't. Maaf, aku nggak bisa. Misalnya, could you play guitar? Sorry, I can't. Aku nggak bisa. Atau, could you play basketball? Sorry, I can't play basketball. Boleh disebutkan permainannya ya. Atau kalian juga bisa jawab dengan kata no, I couldn't. No, I couldn't. Bisa dilihat ya di tabel ya. Oke. Atau kalian bisa bilang I am afraid, I am busy. Aku takut, aku sibuk. Jadi nggak bisa misalnya gitu ya. Oke. Seperti itu ya jawabannya. Nah, jawaban-jawaban positif dan negatif itu juga tidak hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diawali dengan could saja, tapi bisa untuk digunakan jawaban ketika ada ajakan tadi yang menggunakan kata let's. Contoh, let's see movie in CGV atau let's watch movie in CGV. Ayo kita nonton film di CGV. Kalian bisa jawab, okay, let's play. Nah, ada ya di tabel paling bawah tuh. Kalau pertanyaannya menggunakan kata let's atau ajakannya menggunakan kata let's, jawabannya okay, let's play. Atau okay, I can play misalnya ya. Atau jawabannya okay, sure. Banyak ya pilihannya. Ketika kamu misal diajak tapi nggak bisa mengikutinya, let's play basketball. Ayo kita main basket. Kamu bisa bilang sorry, I am busy. Sorry, I can. Intinya jawaban respon yang di bawah itu, yang positif dan negatif, itu bisa digunakan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan yang menggunakan atau ajakan yang menggunakan kata let's dan pertanyaan yang menggunakan kata could. Itu bisa jawabannya bisa digunakan yang di bawah itu. Oke, untuk latihan soalnya berarti halaman 38 ya yang atas dan halaman 39. Oke, tugasnya 38 dan 39. Kerjakan di buku paket seperti biasa dan kirim ke Mr. Don. Thank you for watching. I think enough for this time. Thank you for your attention too. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.